Guys, mari kita kembali membuat video reaction terhadap pengacara Dr. Ejy Gladys. Tapi seperti biasa, kita bahas pakai nalaria dari perspektif hukum dan ilmu sosial, biar nggak ikut-ikutan aja tanpa paham konteksnya. Kami belum bisa menanggapi itu, karena pada intinya secara resmi dari pihak kepolisian, dari Polda Metro Jaya, belum menyampaikan apapun atau berkomentar apapun terhadap kami terkait akun tersebut, dan kemudian memang kami juga belum mendapatkan surat kuasa dari kami untuk melakukan pendampingan terhadap politik. Oke, jadi maksudnya pengacara belum bisa berkomentar karena belum ada kuasa untuk kasus laporan Nikita Mirzani terhadap kliennya. Bahkan beliau juga belum menerima pemberitahuan nih dari kepolisian. Nah, sampai di sini masih make sense lah ya, karena memang dalam praktik hukum surat kuasa itu hanya berlaku untuk satu kasus. Kemudian dikatakan bahwa kami itu merangkap pidana, artinya dalam pasal 31 Undang-Undang 19 sebenarnya udah begitu penyebutannya. Kalau dibentuk tentang pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Yaitu dibenarkan intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Nah, ini menarik nih. Di video yang ini beberapa hari sebelum wawancara sebelumnya, beliau sudah menjelaskan isi laporan, pasal yang dipakai, bahkan membedakan penyadapan dan perekaman. Jadi pertanyaannya guys, kalau memang belum tahu ada laporan dan belum dapat kuasa, kok beliau sudah tahu isinya? Bukan mau menuduh ya, tapi ini jadi aneh nggak sih? Kadang kalau memang belum tahu dan belum resmi jadi kuasa hukum di laporan tersebut, kenapa sudah membela dan membantah? Wah, intisari dari pasal 31 dan 32 itu adalah terkait intersepsi dan penyadapan dan bukan rekaman. Jadi pada intinya ini juga jadi titik kritis ya guys, karena kalau kita cek secara lengkap laporan Nikita Mirzani itu mencantumkan pasal 31 ayat 1 junto pasal 47 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Jadi menurut saya ya, intisari pasal itu tidak cuma soal penyadapan guys. Pasal 31 memang berbicara tentang intersepsi alias penyadapan, tapi di pasal 32-nya itu bicara tentang penguasaan, pengambilan, dan penyebaran informasi elektronik tanpa hak. Artinya delik ini bisa timbul dari tindakan merekam secara diam-diam lalu menyebarkannya ke pihak lain. Jadi menurut saya ya, saat pengacara hanya menyederhanakan sebagai ini soal penyadapan bukan perekaman, menurut saya itu terlalu sempit. Karena pasalnya sendiri memuat pasal alternatif yang lebih luas konteksnya. Jadi begini guys, dalam dunia hukum itu konsistensi pernyataan sangat penting, apalagi kalau kamu adalah seorang pengacara, profesi yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran hukum. Kalau pernyataan sendiri aja sering nggak nyambung antara satu video dengan video yang lainnya, gimana publik mau percaya bahwa yang kamu bela itu adalah kebenaran? Jangan-jangan yang salah bisa jadi tampak benar hanya karena pembelaan yang tidak konsisten. Ayo netizen yang cerdas, logis, dan tetap kritis. Guys, saya jadi ketagihan banget nih bikin video reaction. Masih seputar Nikita Mirzani yang jadi saksinya di kasusnya Irsa Zega. Dan lagi-lagi dikomentari oleh mbak-mbak yang katanya sih bukan sentimen ya, katanya. Bukan sentimen sih. Menurut saya ini penting banget ya untuk ditanggapi, apalagi dukungan dari kalian di video-video sebelumnya membuat saya semakin semangat nih untuk bikin konten-konten reaction dan edukatif. Di zaman medsos sekarang ya, informasi berseliweran ya guys, bisa jadi bom waktu kalau nggak dikritisi. Nah, maka dari itu mari kita luruskan logika dan hukum secara bijak. Belakangan ini kita miris melihat situasi persidangan di Indonesia tidak seperti dahulu kala, di mana persidangan itu memiliki marwah sakral karena setiap orang di sana disumpah dan setiap penegak hukum itu disumpah dengan seragamnya yang bermartabat. Lalu kondisi yang tidak bermartabat itu diciptakan oleh penonton atau audiensnya. Ada yang menggunakan piyama, ada yang menggunakan baju asal-asalan yang tidak formal, yang rambutnya dicepol, yang pakai kaos, dan tidak senonoh menurut saya. Beda dengan zaman dahulu. Saya sepakat ya, berpakaian di ruang sidang itu memang harus sopan, tapi ya nggak perlu formal-formal juga sih, harus pakai jas atau dasi. Minimal rapi dan tertutup aja sih udah cukup. Tapi penting untuk kita pahami guys, hakim adalah nakoda sidang. Selama hakim tidak merasa terganggu dengan pakaian audiens, ya berarti tidak ada pelanggaran yang dianggap serius. Hakim punya hak penuh untuk menegur dan mengeluarkan siapapun kalau dianggap mengganggu. Jadi bukan netizen yang nentuin marwah itu, tapi hakimnya. Saya berharap di sini pemerintah bisa menertibkan audiens atau tamu di persidangan. Nah, ini nih yang paling lucu nih. Minta pemerintah menertibkan persidangan. Inilah contoh nyata miskonsepsi hukum di Indonesia guys. Perlu kita pahami ya bahwa negara kita itu menganut sistem pemerintahan trias politika. Di situ ada eksekutif, isinya pemerintah yaitu presiden, menteri, kemudian legislatif, DPR, yudikatif, lembaga peradilan, misalnya MA, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. Nah, sidang ini adalah ranah yudikatif, bukan ranah pemerintahan atau eksekutif. Presiden apalagi menteri yang nggak punya hak masuk dan menertibkan persidangan guys. Bayangin aja ya kalau presiden tiba-tiba ngatur jalannya persidangan, Indonesia bisa kacau. Sekali lagi ya, hakim adalah pemimpin sidang bukan pemerintah. Lalu ada poin penting di sana, seorang saksi yang dia juga sedang ditahan menjawab
petugas hukum itu nggak mau kayak main-mainan, dan yang lain bersorak-sorak seperti bahagia terhadap tidak bermoralnya manusia-manusia di acara tersebut gitu. Ngebahas ini tujuannya untuk memperbaiki citra dan marwah serta harga diri dari kesakralan sebuah persidangan hukum, bukan sentimen sih ini. Oke, ini bagian paling absurd tapi menarik. Pertama, persidangan itu adalah proses hukum, bukan manusia. Jadi persidangan itu memang tidak punya harga diri. Harga diri itu milik individu, bukan sistem. Lalu soal kesakralan, ya sidang memang forum serius ya guys, tapi tidak berarti tertawa dan tepuk tangan langsung dianggap tidak bermoral. Kalau memang mengganggu, lagi-lagi lah ya, itu hakim yang punya hak untuk mengingatkan atau menghentikan jalannya persidangan. Moral itu relatif guys. Kalau kamu sudah punya konflik pribadi terhadap seseorang, pasti kamu merasa apapun yang dia lakukan itu ya tidak bermoral. Tapi hukum tidak boleh berdiri atas dasar rasa benci pribadi. Hukum bicara bukti dan prosedur, bukan perasaan. Jadi pesan moral kali ini, di era media sosial, era digital seperti saat ini, banyak orang yang bermodus edukasi, tapi ternyata nggak paham substansi yang dibahas. Kita sebagai netizen harus cerdas dan kritis ya guys. Jangan telan mentah-mentah, jangan asal percaya. AI ada, Google ada, bahkan ucapan saya pun tetap harus kalian validasi ulang. Karena yang bicara manusia guys, dan manusia itu bisa salah, termasuk saya. Tapi kalau kita diam melihat kesalahan logika terus menyebar, ya lama-lama publik bisa tersesat logikanya. Penahanan udah ada update terbaru? 2 Mei. Iya, 2 Mei. Oh iya, sekarang masih 21 April. Iya, ada update kami terbaru. cek ya. Oke. Oh, siap. Mohon waktu ya. Oke, siap. Apabila itu berhubungan dengan orang lain, dengan profesi tertentu, yang dengan modus melakukan kegiatan dalam rangka profesinya, maka itu pun harus hati-hati. Tentunya tidak ada satu profesi pun yang SOP-nya itu adalah melanggar norma, pasti tidak ada, ya. Melanggar norma kesusilaan, norma hukum, apalagi norma agama, tidak ada lah ya. Sehingga kita juga harus sadar, mawas diri ketika kita berkomunikasi atau beraktivitas atau menggunakan jasa profesi tertentu, kemudian profesional ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan lain sebagainya, ini harus diwaspadai, bisa ditolak. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan, norma hukum, hingga norma agama, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat dengan aman, tertib, ya, lancar, satu sama lain, hak dan kewajiban saling menghormati dan lain sebagainya. Dan Polda Metro Jaya tentunya siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk kepada kami. Ya, di sisi lain Babin Kamtibmas kami itu 24 jam hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan imbauan dan edukasi. Kemudian petugas patroli kami juga ada hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Kemudian jangan lupa bisa menghubungi 110 apabila membutuhkan bantuan polisian, ya. Mas lagi di Depok, nelpon 110, nanti yang angkat Polres Depok. Mas lagi di Bekasi, yang angkat Polres Bekasi, dan seterusnya. Itu sudah sistemnya sudah seperti itu 24 jam, ya. Tolong dimanfaatkan dengan baik, ya. Oke. Oke, itu ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau si Nepos Miring itu bilang, aku itu ke pengadilan pengen tahu aja itu kenapa sampai ada di pengadilan. Udah lupa ingatan. Kemarin kau yang bikin story, kau mengatakan kalau si warawiri itu pahlawan, bela kebenaran, tidak mau disuap. Sekarang kau bilang kenapa ya Transformer itu bisa menjadi tersangka. Lucu kau, mau emosi udah nenek-nenek ya kan. Banyak kali cerita kau, tenang hidup kau, namaste. Jangan kau bilang namaste tapi kelakuan kau kayak pantek. Kenapa waktu zamannya si Nikita Mirzani setiap dia berseteru sama orang-orang, termasuk sama si Sahrul, termasuk sama Bunda Korla, termasuk sama orang-orang, bencong kau diam aja, nggak aja maju kau ke depan, nggak ada kau bersuara. Tapi giliran sirkus endegeng, abu-abu, ular,
landak, biawak, belut. Ibu sama si Nikita Mirzani, kau ikut bersuara mencung kau kan. Orang-orang udah bisa menilai kau. Kau cuci tangan, pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, padahal kau semua di balik itu. Kaulah produsernya, kaulah pengarang ceritanya, kau yang menggerakkan. Tidak ada aku pernah bermimpi untuk jadi artis. Aku udah punya bisnis, beda sama kau yang selalu huru hara. Tapi hari-harinya kau huru hara, menciptakan huru hara sendiri kau, imajinasi kau, dongeng kau. Memang bikin emosi kali kau tengok. Makanya kebanyakan miring. Nenek-nenek ini